Kali ini kita akan bahas sesuatu yang dalam banget. Salah satu puncak tertinggi dari perjalanan spiritual, yaitu sebuah keadaan yang disebut baqa billah. Coba deh bayangin ini. Ini tuh seperti perjalanan seorang kekasih yang akhirnya pulang ke rumah keabadiannya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari sebuah perjalanan spiritual? Anggap aja pertanyaan ini sebagai kompas kita ya, selagi kita menyelami konsep yang luar biasa ini. Nah, ini dia jantung pembahasannya, Baqobilah. Dan ini penting banget untuk kita pahami di awal, ini tuh bukan gelar, bukan juga pencapaian yang bisa dipamerin, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah kondisi batin, sebuah cara kita berada di dunia, di mana hidup kita udah selaras sepenuhnya dengan Sang Pencipta. Oke, kita masuk ke bagian pertama, puncak tertinggi. Yuk kita mulai pendakian spiritual kita. Bayangin, Baqobilah itu seperti puncak gunung yang megah yang menanti di ujung perjalanan kita. Pertanyaannya, gimana ya rasanya berada di puncak itu? Apa yang bisa kita lihat dari sana? Jadi, poin utamanya adalah ini, sebuah penyerahan total. Di level ini, keinginan pribadi kita, ambisi, ego, itu semua udah nggak jadi sopir lagi. Yang ada cuma kehendak ilahi yang murni, yang mengalir begitu aja lewat diri kita, dalam setiap tindakan, pikiran, bahkan setiap tarikan napas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, melepaskan aku. Untuk bisa sampai ke puncak tadi, ada satu hal yang fundamental banget yang harus terjadi. Para sufi menyebutnya fana atau peleburan. Jadi si aku yang selama ini kita agung-agungkan, yang merasa terpisah, itu harus sirna dulu. Baru setelah itu, kita bisa hidup abadi di dalam Tuhan, atau baka. Coba deh kita lihat bedanya. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kontrasnya tajam banget kan? Pikiran ego itu isinya selalu tentang diri sendiri. Aku dapat apa ya? Gimana ya pandangan orang tentang aku? Sebaliknya, dalam keadaan baka, fokusnya itu bergeser 180 derajat. Diri kita jadi sekedar saluran, jadi wadah yang jernih. Wah, ini analogi yang indah sekali. Ini benar-benar menggambarkan keadaan pasrah dan percaya sepenuhnya. Nggak ada lagi tuh yang namanya keraguan atau perlawanan. Yang ada hanyalah gerakan mengikuti arus kehendak ilahi, mengalir terus menuju samudranya yang tak terbatas. Lanjut ke bagian ketiga, menjadi cermin ilahi. Jadi, setelah ego yang keruh tadi melebur dalam proses fana, apa dong yang muncul sebagai gantinya? Nah, diri kita itu jadi seperti cermin yang super bersih yang siap memantulkan sifat-sifat Tuhan. Karakter kita pun bertransformasi, menjadi cerminan dari keindahannya. Coba kita resapi betapa indahnya deskripsi ini. Akhlak yang mulia itu bukan lagi sebuah usaha yang dipaksakan, tapi udah jadi sifat alami kita. Sabar seluas langit, lembut sehangat cahaya pagi, ini adalah pantulan yang spontan dari batin yang sudah dibersihkan. Hadis ini benar-benar menegaskan hubungan yang erat antara sempurnanya iman dan indahnya akhlak. Jadi, tanda sejati kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan hal-hal yang aneh atau luar biasa loh, tapi sesederhana karakter mulia kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang luar biasa, kesadaran ini tuh nggak seperti sinyal yang kadang ada, kadang hilang. Enggak, ia stabil, konstan, nyala terus. Kesadaran akan kehadiran Tuhan itu mengisi setiap detik, mengubah hal yang paling biasa, kayak makan atau kerja, jadi sebuah ibadah. Bagian keempat, rahmat di dunia. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau keadaan batinnya udah sedalam ini, apa berarti orang itu jadi menjauh dari dunia? Jawabannya, justru sebaliknya. Yuk kita lihat bagaimana keadaan ini malah menciptakan kehadiran yang sangat bermanfaat. Ini pertanyaan yang wajar banget. Apakah spiritualitas tingkat tinggi itu berarti kita harus meninggalkan dunia, meninggalkan semua urusan kita? Jawabannya tegas, tidak. Justru sebaliknya. Mereka yang mencapai bako itu hadir sepenuhnya di dunia. Tapi dengan niat yang berbeda. Dunia bukan lagi ajang kompetisi buat kejar ambisi pribadi. Tapi jadi arena untuk melayani dan menebar kebaikan. Ayat inilah yang jadi ruh dari setiap tindakan mereka. Seseorang dalam keadaan baka itu ibaratnya menjadi cermin kecil dari rahmat agung yang dicontohkan oleh Nabi. Kehadiran mereka itu jadi penyejuk, jadi manfaat bagi semua makhluk di sekitar mereka. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini mungkin yang paling penting buat kita semua. Perjalananmu dimulai sekarang. Mungkin setelah mendengar semua ini, rasanya kok
tinggi banget ya, jauh banget. Tapi bagian terpentingnya justru ini, gimana kita bisa memulai perjalanan ini dari tempat kita berada sekarang. Perjalanan menuju Bako itu nggak dimulai dengan lompatan raksasa kok, tapi dengan langkah-langkah kecil yang tulus. Mulai dari kesadaran sederhana yang kita jaga hari ini, dari rasa rindu yang tiba-tiba muncul di antara napas, dari doa hening yang kita bisikkan di tengah malam. Semua itu adalah benih dari perjalanan agung ini. Jadi, ingat ya, ini bukan kompetisi. Ini adalah proses pulang. Pulang ke fitrah kita yang paling murni, ke hakikat diri kita yang sejati, sebagai cerminan dari cahayanya. Nah, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah memahami semua ini, bagaimana caranya Anda dan saya dalam kehidupan kita masing-masing bisa menjadi saksi hidup, menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu tidak hanya ada di tempat ibadah, tapi benar-benar hadir melalui setiap tindakan kita.